Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu biografi Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, dan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau ialah Abu Hamid Al-Ghazali bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus, sebuah kota di Khorasan. Di masa kecil, beliau belajar ilmu fikih yang diajarkan oleh Ahmad bin Muhammad Ar-Raskani. Lalu, beliau memperdalam ilmu fikihnya di kota Jurjan atau Georgia dengan seorang guru bernama Abu Nas al-Ismaili, dan setelah selesai beliau kembali ke kota Tus. Kemudian, beliau ke kota Naisabur untuk berguru kepada ulama-ulama lain, dan kemudian beliau ditugaskan oleh Wazir Nizamul ke Madrasah Nizamiyah cabang Baghdad. Setelah mengajar di Baghdad, para pencari ilmu dari seluruh penjuru dunia Islam mendengar kearifan dan prestasi Imam Al-Ghazali. Banyak yang ingin berguru kepada beliau. Namun, karena ketenaran dan kedudukan yang tinggi ini, Imam Al-Ghazali memutuskan untuk berhenti mengajar di Baghdad. Alasannya, karena beliau takut terjerumus kepada sifat riya dan lain-lain. Beliau fokus membersihkan jiwa dan meninggalkan harta. Kemudian, beliau pergi melewati padang pasir layaknya seorang fakir dan musafir. Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya ditulis dengan tujuan menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang dianggapnya sudah terkubur. Oleh karena itu, kitab ini banyak mencakup berbagai disiplin ilmu agama yang membawa kebahagiaan di akhirat. Kitab Ihya terdiri dari 4 rubu. Yang pertama, rubu al-ibadah, yang membahas mengenai ilmu secara sistematis, tauhid secara mendalam, dan rahasia ibadah sesuai fikih. Yang kedua, rubu al-adab, membahas mengenai adab sehari-hari sampai kepada adab kenabian. Yang ketiga, rubu al-muhlikat, membahas mengenai keajaiban hati, latihan spiritual, serta pengkajian terhadap penyakit spiritual sesuai Al-Quran. Dan yang terakhir, rubu al-mujiyat, membahas mengenai maqamat dan ahwal para sufi sesuai keterangan yang syar'i dan akli. Dua motivasi Imam Al-Ghazali dalam menulis kitab Ihya, yaitu yang pertama, sistematika dan kajian merupakan suatu yang penting. Al-Ghazali menegaskan bahwa kitabnya tersebut hanya bertujuan menyajikan ilmu muamalah dan mukasyafah. Yang kedua, keinginan Al-Ghazali untuk mengobati penyakit spiritual dan membimbing para penuntut ilmu fikih karena kebanyakan dari mereka cenderung kepada hasrat duniawi. Al-Ghazali mulai mendalami dan mengamalkan ilmu tasawuf ketika beliau mengasingkan dirinya di kota Tol. Konsep tasawuf Imam Al-Ghazali ialah tasawuf akhlaki, yang artinya adalah hubungan baik manusia dengan Allah atau hablum minallah, dan hubungan baik antara sesama manusia atau hablum minannas. Setelah kami membaca dan mengamati dari berbagai sumber, inti ajaran tasawuf menurut Imam Al-Ghazali ada 4. Yang pertama, jalan atau torik. Yang kedua, ma'rifah. Yang ketiga, adanya tingkatan manusia. Dan yang keempat ialah mencapai kebahagiaan. Ajaran yang pertama ialah jalan atau torik. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 5 maqamat atau jenjang yang dapat dilalui seorang calon sufi. Yang pertama ialah taubat. Yang kedua, sabar. Sabar ialah kemampuan mengendalikan diri. Yang ketiga ialah kefakiran, yang artinya berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diperlukan. Yang keempat ialah zuhud. Zuhud ialah meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi untuk memfokuskan dirinya kepada sesuatu yang bersifat akhirat. Zuhud juga bisa berarti membenci selain Allah demi mencintai Allah. Yang kelima ialah tawakal. Tawakal adalah bergantungnya hati hanya kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Ajaran tasawuf yang kedua ialah ma'rifah. Ma'rifah adalah pengetahuan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifah ialah mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan dan peraturan-peraturannya yang meliputi segala yang mauzud.
Adapun yang ketiga ialah tingkatan manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, kaum awam yang cara berpikirnya sederhana. Yang kedua, kaum pilihan atau khawas yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Adapun yang ketiga ialah kaum ahli debat. Kaum awam ialah orang-orang yang tidak mampu berijtihad dan menentukan hukum sendiri dari dalil-dalil dalam agama Islam. Sedangkan kaum pilihan adalah orang-orang yang daya akalnya kuat dan mendalam, harus dihadapi dengan sikap menjelaskan hikmah-hikmah, sedangkan kaum ahli debat dengan sikap mematahkan argumen-argumennya atau al-mujadalah. Teori kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali didasarkan pada semacam analisa psikologis, dan dia menekankan bahwa setiap bentuk pengetahuan itu asalnya bersumber dari semacam kelezatan atau kebahagiaan. Itulah penjelasan kami mengenai biografi serta pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai ilmu tasawuf. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatian terhadap presentasi kami kali ini. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.